Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Quartararo klarifikasi, insiden sprint MotoGP Hungaria 2025. Agar tidak memukul Di Gia dan Bezzecchi, saya memakan Bastianini. Fabio Quartararo mengaitkan penumpukan tanah di area tempat ia memulai, dan kemacetan yang terbentuk di sirkuit yang jelas terlalu kecil, sebagai faktor penentu dalam kecelakaannya pada titik pengereman pertama. Titik pengereman saya tepat, tetapi di sisi trek yang kotor, motor mulai tergelincir. Kemudian, Di Gia menutup lintasan saat memasuki tikungan, dan saya harus melepaskan rem agar tidak menabraknya. Saya terdesak, dan untuk menghindari menabraknya dan Bezzecchi, saya menabrak Bastianini, jelas Quartararo, yang akan menjalani hukuman long lap penalti pada hari Minggu karena mengemudi secara tidak bertanggung jawab. Melihat karakteristik Taman Balaton, terutama betapa sempit dan berliku-liku di beberapa area, pebalap Yamaha itu sudah membayangkan akan ada yang membuat onar di titik pengereman pertama itu, meski ia tidak menyangka kalau itu adalah dirinya. Saya sudah menduga akan terjadi sesuatu di tikungan pertama ini, yang sangat sempit. Saya sudah memikirkannya untuk Moto2, apalagi untuk MotoGP. Tidak ada satupun yang menyalip. Kita melihat Pedro Acosta mencoba menabrak. Sirkuit ini jelas terlalu sempit, pungkas Quartararo. Fabio Di Giannantonio berhasil menghindari dampak Fabio Quartararo di awal sprint di Hungaria untuk kembali ke podium, kedua di depan rekan setimnya. Giannantonio kembali ke podium MotoGP. Setelah mengalami beberapa masalah di Austria, yang membuatnya menghilang sepenuhnya dari puncak catatan waktu, pembalap Italia itu kembali menunjukkan performa terbaiknya akhir pekan ini, dalam debutnya di Balaton Park. Ia menunjukkan performanya Sabtu ini dalam sprint race. Meskipun, Di Gia juga mengambil jalur yang lebih panjang di tikungan pertama, apa yang terjadi membuat jalan terbuka baginya dan rekan setimnya, Franco Morbidelli. Pembalap Italia Brasil itu memposisikan dirinya di depan, tetapi pembalap Romawi itu akhirnya menang di lap pembuka. Marc Marquez lolos untuk menang dengan hampir 3 detik, tetapi pembalap 49 itu melewati garis finish di urutan kedua untuk memimpin podium ganda Pertamina Enduro VR46. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang balapan di DAZN, yang menandai podium Sabtu pertamanya sejak Silverstone. Ada banyak hal yang telah kami lalui tahun ini, banyak pekerjaan. Rasanya segalanya harus sedikit lebih mudah, dan ternyata tidak. Tapi kami tidak pernah berhenti bekerja, kami selalu fokus, berusaha untuk meningkatkan diri. Di Grand Prix ini, kami telah melakukan yang terbaik yang kami bisa, sejauh ini. Setelah hari yang sulit seperti kemarin, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk hari ini. Marquez menjelaskan bahwa timnya telah membuat kemajuan dalam hal elektronik dari Jumat hingga Sabtu, sementara Di Giannantonio berkomentar bahwa dalam kasusnya, hal ini lebih merupakan masalah pengaturan, elektronik bekerja berdasarkan pengaturan. Jadi, jika semuanya tidak sempurna dalam pengaturan, elektronik tidak akan berfungsi 100%. Setelah mengetahui hal ini, kami fokus terlebih dahulu pada pengaturan, baru kemudian pada elektronik, yang dalam kasus kami selalu hampir sempurna. Pembalap Italia itu menekankan apa yang terjadi di awal, Anda berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Saya mencoba mengerem semaksimal mungkin, karena terkadang ketika ada pembalap yang lebih cepat datang, jika Anda mengerem lebih keras, ia akan terguling. Bagi saya, inilah yang terjadi. Saya terselamatkan, pungkasnya. Marquez, saya merasa baik sejak putaran pertama. Marc Marquez menyoroti langkah maju yang dibuatnya Sabtu ini, yang memungkinkannya menghindari keramaian dan hiruk-pikuk tikungan pertama di Balaton Park dan meraih kemenangan sprintnya yang ke-13. Di Hungaria, sirkuit yang baru bagi semua orang, pebalap 93 sekali lagi menunjukkan bahwa kemampuan adaptasinya jauh lebih unggul daripada yang lain. Berada di posisi pole, pebalap asal Cerverat Lleida ini lolos dari kekacauan yang diciptakan Fabio Quartararo di tikungan pertama, membuka jarak berkat kecepatan yang tak tertandingi, dan berhasil mempertahankan jarak tersebut, yang akhirnya menjadi 2 detik di atas Fabio Di Giannantonio di garis finish. Sejak putaran pertama, saya merasa baik. Saya mengerem di tempat yang tepat, saya berbelok di tempat yang tepat. Hal yang sulit dalam situasi seperti ini adalah tetap fokus, dan itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dengan 5 putaran tersisa, simpul Marquez, yang kini unggul 152 poin di puncak klasemen. Bagi Marquez, satu-satunya momen sprint yang benar-benar mengkhawatirkan terjadi di titik pengereman pertama, di mana Quartararo menjadi protagonis yang tak disadari dan negatif.
Saya mendengar suara mesin sangat dekat di belakang saya dan memutuskan untuk melebar sedikit tanpa perlu. Sejak saat itu, saya hanya mempertahankan kecepatan saya, yang cukup untuk membuka celah. Kami telah bekerja keras selama 2 hari terakhir, dan hari ini kami melangkah maju dengan motor, kata Marquez, merujuk pada perubahan yang dilakukan pada Desmosedici-nya untuk mencoba beradaptasi dengan sirkuit yang keras seperti sirkuit Hungaria. Itu salah satu poin yang kami coba tingkatkan pagi ini, di sesi latihan bebas kedua. Dan saya rasa Ducati lain menyadari apa yang kami lakukan, karena mereka semakin dekat. Itulah yang terjadi ketika kita berbagi semua data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa semua orang, karena KTM, terutama dengan Acosta, telah melangkah maju, pungkas pembalap Katalan itu. Bagnaia finish di posisi ke-13 dalam sprint, saya percaya pada diri saya sendiri, saya mencoba jalan yang berbeda. Akhir pekan yang berat bagi Pecco Bagnaia, yang setelah kualifikasi di posisi ke-15, menyelesaikan sprint race di Balaton Park di posisi ke-13. Pembalap asal Turin ini mengomentari harinya di Sky Sport. Kami tidak menyangka bisa tampil lebih baik lagi sejak awal. Ini trek yang cukup sulit untuk menyalip. Memang sulit, tapi kami sedang berusaha memperbaikinya. Kami sudah mencoba pendekatan berbeda yang akan kami lanjutkan di balapan-balapan berikutnya. Kami harap ini langkah kecil yang bisa membantu kami, pungkasnya. Untungnya, saya merasa sedikit lebih baik dalam balapan dengan jalur yang kami ambil ini. Itu langkah yang cukup besar dan butuh waktu cukup lama bagi saya untuk bisa masuk ke balapan, tetapi akhirnya saya bisa mengerem sedikit lebih keras dan merasa sedikit lebih baik. Pro dan kontranya, saya kalah di area lain, tetapi ini adalah titik awal di mana saya bisa mencoba menemukan solusi. Ucap Pecco kepada Sky Sports. Jika ada satu hal yang tak pernah kurang dari saya, itu adalah keyakinan pada diri sendiri. Saya yakin ketika saya merasa baik, saya akan mampu memenangkan balapan dan tetap di depan. Ini adalah masa sulit di mana kami bekerja keras, sulit bagi saya, karena sayalah yang membawa hasil kerja 50 orang ke trek, dan di mana kami semua berjuang. Kami mencari solusi, dan tidak mudah menemukannya, kalau tidak, kami pasti sudah menemukannya. Satu-satunya hal adalah terus percaya karena saya tahu betul potensi yang kami miliki, dan hari yang buruk hanya akan membuat kami menggertakkan gigi dan bekerja lebih keras lagi. Di Gia jelas sangat bagus, dia finish di posisi kedua hari ini. Periode yang sangat sulit baginya, dan di balapan ini dia berhasil meraih hasil yang baik. Jadi, kami tahu betul bahwa hanya perlu hal kecil untuk membuat kami melaju lebih cepat, dan kami tidak akan tertinggal 2 detik. Hanya perlu detail kecil yang membuat perbedaan, dan hari ini di Gia memang tampil baik. Ucap rekan setim Marc Marquez itu.